Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Yumandra Putri dari Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2024 Universitas Diponegoro dengan NIM 40040324620012. Hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan materi DAC dan PWM output, yaitu Digital to Analog Converter dan Pulse Width Modulation untuk sistem embedded modul ke-5. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu DAC. Nah, di sini kita akan membahas tentang teori dasar DAC yaitu Digital to Analog Converter. DAC adalah perangkat yang bertugas mengubah sinyal digital yang berupa deretan angka biner menjadi sinyal tegangan analog. Salah satu implementasi DAC yang paling umum adalah menggunakan jaringan resistor yang disebut R2R leader. Jaringan ini menggunakan dua nilai resistor yaitu R dan 2R yang disusun seperti tangga. Setiap bit digital yang masuk akan berkontribusi pada tegangan output secara proporsional. Bit yang memiliki bobot paling tinggi atau disebut MSB atau Most Significant Bit memberikan kontribusi terbesar pada tegangan output, sedangkan bit LSB memberikan kontribusi terkecil. Nah, di sini ada penjelasan terkait dengan resolusi DAC. Resolusi DAC itu menentukan seberapa halus perubahan tegangan yang dapat dihasilkan. Rumusnya adalah resolusi sama dengan Vref dibagi 2 pangkat N dikurang 1, di mana N adalah jumlah bit DAC. Sebagai contoh, pada DAC 8 bit dengan Vref 3,3 volt, resolusinya adalah sekitar 12,9 mV per satu angka. Artinya, setiap kenaikan nilai digital sebesar 1 akan menghasilkan kenaikan tegangan 12,9 mV. Untuk output range, DAC adalah dari 0 volt hingga Vref. Semakin banyak bit yang digunakan, maka semakin banyak level tegangan yang tersedia. DAC 8 bit itu memiliki 256 level, sedangkan 12 bit memiliki 4096 level. Formula umumnya adalah Vout sama dengan Vref dikali D dibagi 2 pangkat N, di mana D adalah nilai desimal dari input digital. Selanjutnya di sini ada teori terkait dengan PWM atau Pulse Width Modulation. Nah, berikut kita membahas PWM atau Pulse Width Modulation, yaitu modulasi lebar pulsa. Berbeda dengan DAC yang langsung menghasilkan tegangan analog, PWM bekerja dengan cara mengubah lebar pulsa dari sinyal digital yang frekuensinya tetap. Nah, di sini ada membahas tentang duty cycle. Konsep utama dalam PWM adalah duty cycle, yaitu presentasi waktu di mana sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode penuh. Rumusnya yaitu duty cycle sama dengan T on dibagi T dikali dengan 100%. Jika duty cycle 25%, maka sinyal high hanya seperempat dari satu periode. Jika 50%, maka sinyal high dan low memiliki durasi yang sama. Jika 75%, maka sinyal lebih lama berada di high. Seperti ini ya. Nah, tegangan rata-rata yang dihasilkan itu berbanding lurus dengan duty cycle. Selanjutnya ada frekuensi PWM. Frekuensi PWM ini menentukan berapa kali siklus pulsa terjadi dalam satu detik. Untuk aplikasi seperti motor DC dan LED, frekuensi rendah di bawah 1 kHz sudah cukup. Namun untuk audio atau switching power supply dibutuhkan frekuensi di atas 20 kHz agar tidak terdengar oleh telinga manusia. Dan selanjutnya ada filter RC atau low pass. Nah, jika ingin mengubah sinyal PWM menjadi tegangan analog DC, kita dapat menambah sinyal RC sederhana di output. Kapasitor akan mengisi dan mengosongkan muatan mengikuti duty cycle sehingga menghasilkan tegangan rata-rata yang proporsional. Rumusnya yaitu VDC sama dengan VCC dikali duty cycle. Nah, frekuensi cut-off filter harus jauh lebih rendah dari frekuensi PWM agar ripple voltage minimal mungkin. Nah, kita lanjut. Selanjutnya aku akan menjelaskan kapan sih kita menggunakan DAC atau PWM. Nah, di sini bisa teman-teman lihat. DAC itu menghasilkan output analog yang murni tanpa memerlukan filter tambahan. Ini tuh cocok untuk aplikasi yang membutuhkan sinyal berkualitas tinggi seperti audio atau sebagai tegangan referensi untuk sensor. Nah, perubahan tegangannya halus dan cepat.
cocok untuk sinyal yang membutuhkan presisi tinggi. Namun, DAC itu membutuhkan pin khusus dan hardware DAC yang tidak selalu tersedia di semua microcontroller. Resolusinya pun terbatas, biasanya 8 hingga 12 bit pada MCU. Sedangkan untuk keunggulan PWM, itu tuh tersedia hampir di semua microcontroller, bahkan yang paling sederhana sekalipun. Efisiensi dayanya sangat tinggi karena memanfaatkan switching. PWM ini ideal untuk mengontrol motor, servo, dan dimming LED. Nah, untuk konfigurasinya pun mudah melalui register timer. Nah, kekurangannya adalah jika ingin mendapatkan tegangan analog murni, kita perlu mendapatkan filter RC dan tetap akan ada sedikit ripple pada outputnya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa DAC itu kita gunakan ketika membutuhkan output analog presisi tanpa noise, sedangkan untuk PWM kita gunakan untuk kontrol daya, motor, dan aplikasi yang lebih toleran terhadap ripple. Baik, selanjutnya di sini aku akan jelasin terkait dengan ESP32 DAC 8 bit untuk GPIO 25 dan GPIO 26. Nah, di sini ESP32 itu memiliki dua channel DAC yang bawaan, yaitu DAC channel 1 yang terhubung ke GPIO 25 dan DAC channel 2 yang terhubung ke GPIO 26. Nah, kedua channel ini tuh memiliki resolusi 8 bit, artinya dia tuh bisa menghasilkan 256 level tegangan yang berbeda, mulai dari 0 volt hingga 3,3 volt. Penting untuk diingat bahwa DAC pada ESP32 tidak bisa digunakan secara bersamaan dengan Wi-Fi dalam mode penuh, karena keduanya berbagi rescue internal. Nah, untuk cara penggunaan kodenya, kita perlu mengaktifkan output DAC menggunakan fungsi yang ini ya, DAC underscore output underscore enable dengan parameter channel yang diinginkan. Ini channel 1. Kemudian untuk mengirim nilai tegangan, kita gunakan fungsi DAC output voltage yang ini ya. Dengan menentukan channel dan nilai antara 0 sampai 255. Di sini kita pakai, di sini bisa terlihat ya nilainya. 128 misalkan. Nah, ini tuh untuk menghasilkan sekitar 1,65 volt atau setengah dari Vref. Formula konversinya yaitu Vout sama dengan nilai dibagi 255 dikali 3,3 volt. Ini ya. Nah, selanjutnya, di sini aku akan bahas terkait dengan LCD PWM. Selain DAC, SP32 juga memiliki peripheral PWM yang sangat fleksibel bersama LED-C, yaitu LED controller. Nah, LED-C ini menyediakan 16 channel PWM independen yang bisa dikonfigurasikan secara terpisah. Resolusinya itu sangat fleksibel, mulai dari 1 bit hingga 16 bit per channel, jauh lebih tinggi dari DAC bawaannya. Dan frekuensinya pun bisa diatur hingga sekitar 40 MHz dan bisa ditugaskan ke GPIO mana saja di ESP32. Jadi ini tidak terbatas pada pin tertentu. Nah, cara penggunaan kodenya, pertama kita mendefinisikan dulu parameter PWM-nya, yaitu pin, output, frekuensi yang diinginkan, dan juga channel LEDC dan resolusi bitnya. Di sini ya. Ini untuk pin PWM output, ini untuk frekuensinya, ini untuk channelnya, dan ini untuk resolusinya yaitu 8 bit. Nah, di fungsi selanjutnya yaitu di setup. Kita gunakan LED setup untuk mengkonfigurasi channel dan dengan frekuensi dan resolusi yang ditentukan. Lalu ini ada program LED attack pin, LED pin, channel 1. Nah, ini tuh untuk menghubungkan channel tersebut ke pin fisik. Nah, untuk mengubah duty cycle saat runtime, kita gunakan LED write yang ini ya, LED write channel, 128. Ini tuh untuk mengubah duty cycle sehingga parameter channel dan nilai duty cycle. Nah, ini tuh pada resolusi 8 bit, artinya nilai 128 berarti 50% dari duty cycle, seperti itu. Selanjutnya, aku akan jelasin juga terkait dengan STM32 timer PWM, yaitu capture dan juga compare. Nah, perlu diingat bahwa STM32 seri F1 dan F3 yang umum digunakan dalam praktikum tidak memiliki hardware DAC bawaan. Oleh karena itu, kita membutuhkan output analog pada STM32. Solusinya adalah menggunakan PWM yang dikombinasikan dengan filter RC eksternal.
Nah, prinsip timer PWM di STM32 itu memiliki banyak peripheral timer, mulai dari tim 1, tim 2, dan seterusnya. Setiap timer memiliki beberapa channel yang bisa digunakan untuk mengaplikasikan sinyal PWM. Dua register yang paling penting dalam PWM STM32 adalah ARR, yaitu Auto Reload Register, dan CRR, yaitu Capture Compare Register. Nah, ARR ini menentukan periode timer sehingga mengatur frekuensi PWM. Formula frekuensinya adalah F sama dengan frekuensi clock dibagi hasil kali dari Prescaler plus 1 dan ARR plus 1. Sementara CRR itu menentukan duty cycle. Presentasi duty cycle sama dengan CRR dibagi ARR dikali 100%. Nah, untuk cara penggunaan kodenya itu seperti di sini ya teman-teman. Pada STM32 dengan HAL library, langkah pertama adalah memulai timer PWM menggunakan HAL underscore tim underscore PWM underscore start dengan parameter handle time dan nomor channel. Nah, untuk mengubah duty cycle secara dinamis, kita gunakan makro underscore HAL underscore time underscore set underscore compare. Ini ya teman-teman. Ini untuk menentukan nilai CCR yang diinginkan. Sebagai contoh, jika ARR bernilai 999 ya, maka kita ingin duty cycle-nya 50%, maka nilai CRR yang dimasukkan adalah 500. Seperti itu. Selanjutnya, filter RC. Kita sudah menyebut filter RC beberapa kali, sedangkan kita bahas sekarang mari kita bahas cara kerjanya dengan lebih detail. Nah, filter RC ini atau RC low pass terdiri dari dua komponen resistor R dan kapasitor C yang disusun seri paralel. Seperti ini ya, teman-teman. Ketika sinyal PWM masuk, kapasitor akan mengisi muatan saat sinyal high dan melepas muatan saat sinyal low karena proses pengisian ini membutuhkan waktu. Tegangan output tidak bisa mengikuti perubahan PWM yang cepat sehingga yang tersisa hanyalah tegangan rata-ratanya. Hasilnya adalah tegangan DC yang nilainya proporsional dengan duty cycle. Jadi, VDC sama dengan VCC dikali duty cycle. Untuk frekuensi cutoff-nya, bisa teman-teman lihat, frekuensi cutoff itu dihitung dengan rumus FC sama dengan 1 dibagi 2 dikali P dikali R dikali C. Itu agar filter bekerja efektif, frekuensi cutoff harus jauh lebih rendah dari frekuensi PWM yang digunakan. Lalu selanjutnya ada ripple voltage. Nah, dalam praktiknya, output filter RC itu tidak benar-benar rata dan masih ada variasi kecil yang disebut dengan ripple voltage. Nah, rumus ripple voltage sendiri adalah V ripple kurang lebih sama dengan VCC dibagi frekuensi PWM dikali R dikali C. Artinya, semakin besar nilai RC, semakin kecil ripple-nya. Namun, waktu responnya juga semakin lambat. Sebagai contoh nih, teman-teman, bisa teman-teman lihat di sini. Jika kita menggunakan R 10 kilo ohm dan C 100 nanofarad, maka FC sekitar 159 Hz dengan frekuensi PWM di atas 10 kHz. Ripple yang dihasilkan akan sangat kecil. Gitu. Selanjutnya, aplikasi DAC dan PWM dalam kehidupan nyata. Setelah memahami teori dan implementasinya, sekarang kita lihat berbagai aplikasi nyata dari DAC dan juga PWM dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada audio output. DAC mengubah data digital MP3 atau WAV menjadi sinyal audio analog untuk speaker. PWM audio membutuhkan filter low pass. Selanjutnya ada servo motor. Ini tuh dikendalikan oleh sinyal PWM dengan frekuensi tetap 50 Hz. Artinya satu periode adalah 20 milidetik. Nah, posisi servo itu ditentukan oleh lebar pulsa. Pulsa 1 milidetik menempatkan servo di 0 derajat, 1,5 milidetik di posisi tengah 90 derajat, dan 2 milidetik di posisi penuh 180 derajat. Selanjutnya ada motor DC, yaitu untuk kontrol kecepatan. Ini tuh untuk mengubah duty cycle PWM yang dikirim ke driver motor seperti L298N atau L293D. Nah, duty cycle 50% berarti motor berputar dengan setengah kecepatan maksimum karena rata-rata daya yang diterima motor adalah setengah dari tegangan supply. Sedangkan ini ada LED dimming, sensor kontrol, dan juga power supply. Nah, PWM dengan frekuensi tinggi di atas 1 kHz digunakan untuk mengatur kecerahan LED tanpa flicker yang terlihat oleh mata. Nah, DAC ini digunakan sebagai tegangan referensi untuk sensor atau ADC.
Dan di switching regulator seperti buck atau booster converter, PWM itu digunakan untuk mengatur tegangan output secara efisien. Selanjutnya di sini aku akan membandingkan ESP32 dan juga STM32 serta fitur-fiturnya. Yang pertama, hardware DAC. ESP32 itu lebih unggul karena memiliki hardware DAC 8 bit bawaan di GPIO 25 dan GPIO 26. Sementara STM32 seri F1 dan F3 tidak memiliki hardware DAC sama sekali untuk menempatkan output analog. Jadi STM32 itu harus menggunakan PWM yang dikombinasikan dengan filter RC. Sedangkan untuk PWM, keduanya memiliki kemampuan yang baik. ESP32 menggunakan modul LEDC dengan 16 channel yang bisa dipasang di GPIO mana saja, sedangkan STM32 itu menggunakan timer periferal seperti TIM 1 hingga TIM 17 dengan konfigurasi melalui register ARR dan juga CCR. Nah, resolusi PWM keduanya juga tinggi, yaitu ESP32 sampai 16 bit. Untuk STM32 juga sampai 16 bit melalui register timer. Sedangkan untuk konfigurasinya, di sisi kemudahan konfigurasi, ESP32 dan Arduino Framework tuh lebih simpel, hanya butuh 3 baris kode utama seperti LED setup, LEDC attach pin, dan LED write. Untuk STM32 itu dengan hal itu tuh membutuhkan lebih banyak konfigurasi, terutama jika dilakukan secara manual tanpa bantuan STM32 Cube MX. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pemilihan antara keduanya tuh tergantung pada kebutuhan proyek. ESP32 itu lebih fleksibel dan mudah untuk prototyping IoT dan audio, sedangkan STM32 itu lebih cocok untuk aplikasi industri dan kontrol presisi yang tinggi. Nah, ini adalah rangkuman dari materinya, yaitu di sini bisa kita lihat bahwa DAC itu menggunakan jaringan R2R leader untuk mengonversi nilai digital menjadi tegangan analog. Resolusinya itu tuh bergantung pada jumlah bit yang digunakan dan formula dasarnya adalah Vout sama dengan Vref dikali D dibagi 2 pangkat N. Sedangkan kita lanjut lagi untuk kesimpulan PWM. PWM itu memodulasi lebar pulsa pada frekuensi tetap. Duty cycle itu menentukan tegangan rata-rata output. Filter RC diperlukan jika kita menginginkan tegangan analog murni dari sinyal PWM. Selanjutnya untuk DAC versus PWM, gunakan DAC untuk output analog presisi tanpa filter, gunakan PWM untuk kontrol daya, motor, LED, dan perangkat yang toleran terhadap ripple. Untuk kesimpulan dari ESP32, ESP32 itu memiliki DAC hardware 8 bit di GPIO 25 dan 26. PWM diimplementasikan melalui modul LEDC dengan 16 channel dan resolusi hingga 16 bit. Untuk STM32 sendiri, F1 dan F3 tidak memiliki hardware DAC. Jadi, PWM diimplementasikan melalui timer periferal dengan register ARR untuk frekuensi dan CCR untuk duty cycle. Terakhir, untuk aplikasi, kedua teknik ini digunakan luas, mulai dari audio, servo motor, kecepatan motor, LED dimming, tegangan referensi sensor, hingga switching power supply. Nah, demikian presentasi saya mengenai DAC dan PWM output dalam sistem embedded. Semoga materi yang telah disampaikan mulai dari teori R2R, duty cycle, filter RC, implementasi di ESP32 dan STM32 hingga berbagai aplikasinya dapat memberikan pemahaman yang bermanfaat. Selanjutnya, saya akan melakukan beberapa simulasi yang telah kelompok saya lakukan pada saat praktikum. Nah, untuk percobaan modul DAC PWM ini terdapat beberapa percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu DAC voltage output. Itu menggunakan ESP32 dengan satu buah LED untuk mengatur brightness dan juga menggunakan komponen resistor. Untuk percobaan yang kedua, itu tuh kita menggunakan ESP32 dan STM32 untuk mengontrol sudut motor servo S690 menggunakan potensiometer. Itu adalah untuk percobaan 2 dan 3. Selanjutnya untuk percobaan 4 dan 5 itu untuk mengatur LED PWM plus ADC menggunakan modul ESP32 dan STM32 menggunakan potensiometer dan juga LED. Dan terakhir untuk percobaan ke-6 kita membuat sebuah project.
Ini adalah program untuk percobaan yang pertama. Di sini kita bisa manfaatkan AI-nya untuk membantu dalam membuat programnya atau mengatasi beberapa error. Ini saya sudah menggunakan AI-nya untuk membantu men-solving beberapa error dan sudah dibenarkan oleh AI-nya. Nah, ini dia. Setelah sudah dirasa cukup, tinggal kita build untuk programnya. Setelah selesai di-build, ini adalah hasil dari build-nya sudah sukses. Terus kita langsung saja upload programnya. Nah, ini untuk tampilan dari sudah selesai atau sudah berhasil untuk diupload, dan ini adalah tampilan dari serial monitornya. Terlihat ya bahwa ada nilai DAC-nya, terus juga ada tingkat keserahan dari LED-nya. Dan ada nilai tegangannya juga. Jadi ini adalah percobaan praktikum 1 mengenai DAC voltage dengan output LED yang brightness-nya tuh menyesuaikan gitu. Nah, ini adalah tampilan dari serial monitornya. Nah, untuk outputnya tuh seperti ini. Jadi lampunya itu mulai dari kecerahannya itu dari 0%, 24%, 49%, 74% sampai dengan 100%. Nah, untuk tampilan osiloskopnya itu seperti ini. Ini adalah sinyal PWM-nya. Ya, ini buat tampilan lampunya. Ini untuk tampilan serial monitornya. Selanjutnya ini adalah percobaan kedua menggunakan ESP32 untuk mengatur derajat dari motor servo atau sudut dari motor servo. Programnya sudah selesai, tinggal kita build saja. Kita tunggu buildnya sampai sukses. Setelah sukses kita lanjut upload. Kita tunggu untuk proses uploadnya sampai dengan sukses. Nah, ketika sudah 100%, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah sukses. Lalu kita bisa langsung saja melihat tampilan dari hardware-nya. Nah, ini karena sudah sukses, kita langsung saja coba untuk memutar potensiometernya dan melihat hasil dari motor servonya. Ini ketika kita putar ke arah kiri, maka motor servonya akan bergerak dan begitu pula pada sinyal PWM-nya. Nah, ini bisa teman-teman perhatikan kembali motor servonya memutar sesuai dengan putaran potensiometernya, dan tampilan osiloskopnya juga terlihat bahwa pulsa PWM-nya sudah berubah. Selanjutnya ini adalah percobaan ketiga menggunakan STM32 untuk mengontrol motor servo menggunakan potensiometer. Pertama, seperti biasa programnya kita build terlebih dahulu sampai sukses. Ketika sudah sukses, kita langsung upload programnya. Kita tunggu proses uploadnya. Nah, ketika sudah sukses juga, di sini sudah terlihat ya. Kita bisa tampilkan juga untuk serial monitornya. Tinggal klik serial monitor, lalu nanti akan tertampil. Bisa teman-teman lihat. Tunggu sebentar. Nah, ini ada nilai ADC-nya dan juga derajatnya. Nah, kita langsung simulasikan saja. Di sini kita putar potensiometernya. Dan nanti kita bisa lihat juga untuk sinyal PWM menggunakan osiloskop. Nah, ini dia tampilan jelasnya. Kita putar potensiometernya, maka motor servonya akan berputar sesuai dengan putaran dari potensio. Begitupun lebar pulsa pada osiloskopnya. Nah, nanti
terlihat juga di serial monitor untuk nilai ADC-nya dan juga derajat dari putaran motor servonya. Selanjutnya ini adalah percobaan keempat menggunakan ESP32. Ini adalah program main.c-nya. Ini adalah program platform IO-nya. Setelah selesai, kita langsung build programnya aja sampai sukses. Nah, ini tampilan ketika build-nya sudah sukses, dan selanjutnya ini adalah tampilan ketika upload-nya juga sudah sukses. Nah, nantinya akan tertampil juga tampilan dari serial monitornya yang menampilkan nilai ADC dan PWM-nya. Ini adalah program untuk percobaan keempat. Nah, di sini kita pakai potensio dan juga LED. Nah, di sini juga pokoknya ada 3. Pertama ada serial monitor, terus ada LED-nya sama di osiloskop. Nah, pertama, semakin potensialnya diputar ke kanan, maka nilai ADC-nya ini dan PWM-nya, dan di sini juga terlihat gelombangnya. Nih, ini semakin besar. Nah, ini kecil. Nah, semakin besar lagi. Nah, terus ini untuk lampunya. Lampunya, ayo. Semakin kecil, makin besar. Nah, ini untuk nilai ADC-nya. Itu ya, teman-teman. Selanjutnya ini adalah untuk percobaan kelima menggunakan STM32. Nah, ini adalah programnya yang sudah di-build sukses dan juga sudah di-upload juga dan sudah sukses juga. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan AI-nya untuk membantu dalam memperbaiki beberapa error dan menyesuaikan beberapa program. Seperti ini, saya sudah menggunakan Gemini untuk membantu menyelesaikan beberapa error dan sudah diubah juga. Jadi sekarang sudah bisa digunakan. Ini untuk percobaan kelima gunakan STM32. Di sini komponennya ada potensiometer sama lampu. Pakai STM32. Nah, ini untuk tampilan serial monitornya, ada nilai ADC, voltage, dan juga brightness-nya. Nah, sekarang kita akan coba dari brightness paling kecil, paling rendah yaitu 0. Nah, ini kelihatan ya 0 semua, 0, 0, 0. Terus seiring berjalannya ini, maka lampunya akan semakin terang. Nah, maka di sininya juga, coba nih kita turunin ya. Ini diturunin, lalu dinaikin kembali. Nah, seperti itu ya. Nih, kalau diturunin, redup, ini gini ya, terus dinaikin, nah gitu ya teman-teman. Nah, ini udah, oke, seperti itu. Selanjutnya ini adalah program untuk project. Di sini kita sudah upload programnya, di build sukses, lalu selanjutnya di upload juga sudah sukses. Seperti sebelumnya, di sini kita menggunakan AI untuk membantu memodifikasi programnya. Dari percobaan sebelumnya itu diganti menambahkan sensor jarak. Nah, di sini bisa teman-teman lihat bahwa AI-nya sudah membantu untuk memperbaikinya dan kita bisa gunakan. Ini adalah untuk project praktikum kali ini. Di sini kita menggunakan ESP32, ultrasonic dan juga lampu. Nah, di sini sudah programnya itu seperti ini. Nah, untuk tampilannya ini untuk serial monitor yang terdiri dari distansinya berapa yang terdeteksi oleh ultrasonic sama PWM, nilai PWM-nya. Terus ini untuk ketika kita dekatkan sensornya, maka bisa dilihat di osiloskopnya, maka terlihat seperti ini. Oke, ini untuk kelanjutannya teman-teman, untuk hasil dari osiloskopnya. Pertama, kondisinya tuh jaraknya sangat dekat ya, makanya seperti ini. Nah, ketika semakin menjauh, nah di sini bisa dilihat hasil dari gelombangnya. Nah, dia berangsur-angsur melebar untuk dari grafik pulsanya ya namanya, pulsanya. Kayak gini. Ini dia jaraknya sejauh ini teman-teman. Tuh, dan untuk di serial monitornya nih terlihat ya untuk distance-nya tuh seberapa jauh. Ini 82 cm nih teman-teman. Semakin dekat juga di sini akan terlihat semakin dekat tuh 20 cm. Nah, ini untuk pulsanya. Seperti itu untuk project kita. Terima kasih.